Bab 2. Kecelakaan mobil mendadak. Setelah kedua mobil itu bertabrakan, truk besar itu pun berhenti. Di jalanan belakang truk, ada bekas rem panjang yang menunjukkan betapa cepatnya laju kendaraan itu. BMW merah sudah terguling di hamparan bunga pinggiran jalan. Bagian depan mobil tertabrak hingga penyok. Lestari dan Owen sudah berguling ke sisi jalan. Seluruh tubuh Owen sudah berlumuran darah, tetapi tubuhnya masih melindungi Lestari dengan erat. Melihat lokasi kecelakaan mobil, Lestari tercengang. Sementara pelukan yang membungkus tubuhnya itu, memberinya rasa aman yang kuat. Lestari menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa hanya satu lengannya yang terluka. Dia tidak terluka parah. Mata Lestari tertuju pada Owen, seketika wajahnya langsung berubah. "Owen, kamu kenapa? Bangunlah." Wajah Lestari sangat panik, hingga matanya pun memerah. Di dalam benaknya, muncul adegan di mana Owen melindunginya sebelum kecelakaan mobil terjadi. "Lestari, aku baik-baik saja." Owen membuka matanya dan tersenyum tipis. Sudut mulutnya mengeluarkan darah. Jika bukan karena seni bela dirinya, Owen pasti sudah mati karena tabrakan dari truk besar itu. "Kamu jangan bicara. Bertahanlah." Lestari sangat panik, dia segera menelpon ambulans. Tak lama kemudian, ambulans datang dan mengantar keduanya ke rumah sakit. Lon langsung didorong ke ruang operasi. Lengan Lestari hanya mengalami luka ringan. Jadi, dia hanya diobati sebentar. Bahkan dokter pun merasa takjub. Kecelakaan mobil setragis itu hanya menyebabkan beberapa luka luar. Sungguh beruntung. Namun, hanya Lestari yang tahu bahwa semua itu karena Owen mati-matian melindunginya. Lestari berjaga di depan ruang operasi Owen dengan cemas. Hanya setengah jam berlalu. Pintu ruang operasi terbuka. Beberapa dokter yang mengenakan jas putih berjalan keluar. "Dokter, bagaimana kondisinya?" Dengan waktu operasi yang sesingkat ini, Lestari merasakan firasat buruk. Beberapa dokter tidak menjawab, wajah mereka terlihat aneh. Apakah dia? Lestari putus asa dan hampir jatuh ke lantai. Saat ini, Owen berbaring di ranjang operasi dan didorong keluar. Dia memiringkan lehernya dan menatap Lestari sambil tersenyum, lalu berkata, "Lestari, tanda-tanda vital pasien pulih begitu cepat setelah menderita cedera yang begitu serius. Sungguh ajaib. Pasien tidak perlu operasi lagi. Kami hanya perlu mengobati luka luarnya saja." Dokter yang merawat pergi bersama dokter lain dengan ekspresi takjub. Lestari merasa sangat gembira. Ternyata, dia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Setelah mengantar Owen ke bangsal, Lestari kembali ke penampilan dingin sebelumnya dan bertanya, "Owen, kenapa kamu menyelamatkanku?" "Karena kamu adalah istriku," jawab Owen tanpa ragu-ragu. Lestari merasa tersentuh, tapi dia masih berkata dengan dingin, "Jangan berpikir aku tidak akan menceraikanmu hanya karena kamu menyelamatkanku. Tapi karena kamu mengatakan bahwa kamu akan dipenjara karena menjadi kambing hitam, aku akan memberimu waktu 7 hari untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, maka kita akan berjumpa di pengadilan agama." Lestari adalah orang yang sangat berprinsip. Dia tidak akan mentolerir seorang pemerkosa menjadi suaminya, bahkan jika orang ini telah menyelamatkan hidupnya. Owen menganggukkan kepalanya. "Lestari, Lestari, bagaimana kondisimu?" Tepat pada saat itu, teriakan mendesak datang dari luar pintu. Kemudian, pasangan paruh baya berjalan masuk ke bangsal. Mereka tidak lain adalah orang tua Lestari, Suherdi Renata dan Luciana Kusnadi. Keduanya menerima kabar bahwa Lestari mengalami kecelakaan mobil, lalu mereka pun bergegas kemari. "Bu, aku baik-baik saja. Hanya luka luar saja," jawab Lestari. Luciana dan suaminya mendekati Lestari. Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada luka serius, mereka pun merasa lega. Saat ini, mereka baru menyadari bahwa masih ada orang yang terbaring di ranjang rumah sakit. "Owen?" Mata Luciana membelalak sambil bertanya, "Bukankah kamu di penjara? Kenapa kamu ada di sini?" Kalau dihitung-hitung,
Sepertinya dia dibebaskan hari ini, kata Suherdi. Bebas dari penjara. Kecelakaan mobil. Luciana berpikir, tiba-tiba menatap Lestari dan bertanya. Kamu pergi menjemputnya di penjara hari ini? Kamu mengalami kecelakaan mobil di jalan. Lestari menganggukkan kepalanya. Siapa yang menyuruhmu menjemput pemerkosa ini? Apa dia tidak cukup mencelakaimu? Seharusnya kamu tidak menjemputnya dan membiarkan dia mati di luar. Dia bukan hanya bajingan, tapi dia juga pembawa sial. Kamu mengalami kecelakaan mobil ketika bersamanya. Umpat Luciana dengan wajah cemberut. Bu, dia telah menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati. Lestari mengedipkan mata pada ibunya dan memintanya untuk berhenti berbicara. Bagaimanapun, Erwin sudah mati-matian menyelamatkan Lestari. Sekarang, mereka tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu. Luciana tercengang. Setelah menatap Erwin dengan kesal, dia tidak melanjutkan omelannya. Lestari, apa penyebab kecelakaan itu? Tanya Luciana lagi. Saat ini, ketukan terdengar di pintu, lalu dua polisi berjalan masuk. Nona Lestari, kami telah menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Kami datang ke sini untuk memberitahumu, kata salah satu polisi. Apa penyebabnya? Apakah seseorang mencoba mencelakai putriku? Tanya Luciana dengan cepat. Menurut penyelidikan kami, penyebabnya hanya karena supir truk mengemudi dalam keadaan mabuk. Tidak ada alasan lain, jawab polisi. Lestari tidak keberatan dengan hasil penyelidikan polisi. Aku mengerti. Supir seperti ini benar-benar bajingan. Bahkan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia hampir membunuh putriku. Kalian berdua harus menghukumnya dengan berat, kata Luciana dengan marah. Kami akan menanganinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua polisi itu mengangguk dan meninggalkan bangsal. Setelah memastikan bahwa putri mereka baik-baik saja, Luciana dan suaminya pun pergi. Namun, sebelum pergi, Luciana memesankan, jangan membawa pulang pemerkosa ini. Adapun luka Owen, mereka tidak peduli sama sekali. Owen linglung, dia terus mengingat kembali tempat kejadian sebelum kecelakaan mobil. Ketika kedua mobil itu bertemu, Owen melihat sikap supir truk itu dengan jelas. Wajah pengemudi itu memerah. Sopir itu memang mabuk, tapi ada niat membunuh di matanya. Owen yakin kecelakaan itu tidak hanya karena pengemudi mabuk. Namun itu adalah pembunuhan yang disengaja. Memikirkan hal ini, Owen sudah memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Jika seseorang berani membunuh dia dan Lestari, dia pasti akan membuat orang itu menanggung konsekuensinya. Saat Owen sadar kembali, dia melihat bahwa Lestari masih di bangsal. Dia terkejut dan bertanya, "Kamu tidak pergi? Kalau aku pergi, siapa yang akan menjagamu?" Jawab Lestari dengan acuh tak acuh. "Terima kasih, istriku," kata Owen sambil tersenyum. Lestari masih tidak bisa sepenuhnya menerima gelar ini. Dia berkata dengan dingin, "Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, menurutmu apa aku akan tinggal?" Dengan cepat, waktu sudah sore. "Lestari, aku mau keluar dari rumah sakit," kata Owen tiba-tiba. Saat ini, Owen masih memiliki banyak hal yang harus diurus, jadi dia tidak ingin terus tinggal di rumah sakit. "Lukamu belum sembuh. Apa maksudmu ingin keluar dari rumah sakit? Aku beri kamu waktu seminggu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tapi, akan dihitung setelah kamu keluar dari rumah sakit." Owen melepaskan perban di tubuhnya sambil berkata, "Lestari, lukaku sudah sembuh." Saat tatapannya mengarah pada Owen, Lestari membeku sesaat. Karena semua luka Owen benar-benar telah sembuh, hanya tersisa bekas luka ringan. "Bagaimana lukamu bisa pulih begitu cepat?" "Mungkin tubuhku berbeda dengan orang biasa," jawab Owen sambil tertawa. Lestari masih merasa khawatir. Setelah membawa Owen untuk melakukan pemeriksaan, dia menemukan bahwa Owen telah pulih. Setelah itu, mereka melengkapi prosedur keluar dari rumah sakit. Di pintu masuk rumah sakit,
Pulanglah denganku, kata Lestari dengan acuh tak acuh. Tapi, ibu bilang aku tidak boleh kembali. Ruin sangat terkejut. Sebelum kita bercerai, kamu adalah suamiku. Jadi, rumah keluarga Renata adalah rumahmu. Lestari berkata dengan tegas. Sebelum kembali, aku akan membelikanmu pakaian. Sekarang, Ruin mengenakan pakaian yang dipinjam dari rumah sakit. Setengah jam kemudian, keduanya sampai di jalan termewah di kota Niela. Keduanya masuk ke toko pakaian pria. Seketika, Lestari tertegun sejenak. Dia melihat wajah yang dia kenal. Manike Renata, adik sepupunya. Saat ini, Manike sedang merangkul lengan seorang pria yang berpakaian mewah sambil memilih pakaian. Bukankah ini kakak sepupuku? Jelas, Manike juga melihat Lestari dan berkata dengan sarkastik. Ini adalah toko pakaian pria. Untuk siapa kamu membeli pakaian? Suami pemerkosamu masih di penjara, tapi kamu malah mencari selingkuhan? Coba aku lihat siapa selingkuhan barumu.